Semangatnya adalah satu, ketika nanti energi ini akan diekspor, energi ini dipastikan dihasilkan dari barang-barang yang diproduksi di Indonesia, dari kawasan-kawasan KIB itu. Nah, kalau begitu semangatnya merah putih sekali. Ketika kita bisa memetakan potensi EBT yang ada di Kepri, itu benefitnya banyak. Artinya pun kalau misalnya kita lihat dari sisi investasi ya, ketika investor datang, mana potensi EBT yang ada di Kepri? Datanya sudah ada. Ini loh datanya seperti ini. Ini datanya, ini potensinya, ini kendalanya, segala macam. Jadi memang banyak yang bisa dikolaborasikan. Iya. Hai Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di podcast membahas masalah energi baru dan terbarukan. Tapi kita akan lebih segmented nih, akan membahas soal bagaimana kolaborasi menuju transisi energi di Kepulauan Riau. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas masalah PLTS atap yang terkoneksi dengan jaringan PLN. Nah, kali ini kita coba lebih luas lagi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Pak Kadis, Pak Darwin, Kadis ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang luar biasa hari ini juga kita kedatangan tamu dua ya sekaligus dari akademisi dari Politeknik Negeri Batam. Ada, saya panggil Abang dah Pak nih deh. Boleh Abang, boleh Pak. Oke. Saya panggil Abang. Ada Yu Siran yang paling ujung, yang paling muda nampaknya nih. Siap. Iya, kemudian ada Bang Arif Juwito. Selamat datang Bang di acara podcast Batampos. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selalu menarik untuk membahas masalah energi baru dan terbarukan. Bahkan kalau kita ikuti perkembangan di media sosial, sampai Pak Menteri baru itu juga berbicara soal Menteri Keuangan yang baru ya, bicara juga masalah energi terbarukan. Ketika beliau bicara soal pencabutan subsidi, dia bilang jangan dulu subsidi listrik misalnya dicabut dulu, kita carikan alternatif nih katanya. Banyak alternatif energi yang lebih murah yang bisa kita maksimalkan, termasuk di daerah-daerah gitu. Nah, di Provinsi Kepulauan Riau ini termasuk daerah yang sangat potensial ya Pak ya, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh seberapa besar potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau ini, mungkin sedikit gambaran dari Pak Darwin ya soal komposisi penggunaan energi di Kepulauan Riau ini. Dengar-dengar masih sangat tergantung pada energi fosil gitu ya Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Nur. Jadi memang berita baiknya kita sudah memiliki panduan untuk sebagai arahan kebijakan dalam transisi energi ini dengan sebuah produk peraturan daerah, rencana umum energi daerah nomor 4 tahun 2023. Nah, di sini di dalamnya itu ada roadmap kita sampai tahun 2050. Baseline kita memang di baseline data 2021. Kita lihat memang di baseline data kita itu proporsi bauran energi kita itu 37% itu di minyak bumi, 14%-nya batu bara. Nah, kita gas bumi juga tinggi. Untuk gas bumi itu 38%. Nah, sementara untuk energi baru terbarukannya baru 11%. Nah, itu situasinya Pak. Masih tinggi sekali energi fosil sih. Masih, ya. Sementara kan beberapa belakangan ini muncul juga persoalan bahwa energi fosil itu fluktuasi harganya cukup tinggi, sehingga beberapa industri maupun dunia usaha yang bergantung pada sektor energinya dari sektor fosil itu tadi sangat menderita gitu ya. Sementara ada potensi yang luar biasa yang belum tergarap ini. Tapi mungkin sebagai salah satu juga regulator ya di Provinsi Kepri untuk masalah energi ini, sudah ada nggak proyeksi ke depan seperti apa sih langkah-langkah yang akan diambil oleh provinsi dalam rangka untuk pembauran energi ini gitu. Ya. Kalau bisa mungkin lebih cepat kan gitu. Iya. Memang ini sangat menantang ya. Di dalam roadmap kita itu di tahun 2025 ini memang di akhir tahun targetnya untuk EBT itu
masih 15,4%. 15,4. Sementara dominasi untuk gas dan minyak bumi itu masih sekitar 66%. Memang gini tidak bisa terelakkan karena pembangkit-pembangkit existing kita ya sekarang itu di Batam yang mensupport sistem Bintan itu 90% lebih itu adalah gas. Gas ya. Dan kita punya potensinya Bang Anwar, jangan lupa bahwa kita penghasil gas di Laut Natuna Utara itu gas banyak sekali dan ada lapangan baru, 2 blok baru yang akan berproduksi. Salah satunya sudah PJBG dengan PLN EP. Dan dari situ untuk gas itu memang kita punya potensi besar, tapi memang tantangannya harganya yang makin hari makin tinggi. Nah, cuman mungkin ke depan memang dominasi gas kita pada hari ini masih dipakai untuk pembangkit. Sedikit transportasi untuk bahan baku industri juga masih sedikit. Mungkin bisa berikan manfaat lebih besar kalau kita sudah hilirisasi di gasnya itu. Banyak produk turunan di situ. Nah, sementara untuk target di tahun 2050 minyak buminya udah kecil, Pak. Untuk minyak buminya itu kisaran 8%, batu bara 8%, gas buminya masih 30%. Nah, tapi ini yang menarik nih. Kita dengan didampingi teman-teman DEN, kita menghitung untuk bauran itu untuk EBT targetnya 54%. Ya, ini sangat ambisius ya. It's quite ambitious karena memang kemarin ini dihitung, kenapa kita bisa hitung sampai 54%. Ini asumsinya kalau kegiatan pembangunan PLTS skala besar itu terjadi di Kepri, yang tentunya kita pahami bersama ada rencana ekspor skala besar ya ke Singapura gitu ya. Pak, Nah, itu hitungan itu kemarin yang digunakan sehingga target bauran EBT-nya lebih dari 50% itu. Yang investor kemarin sudah memastikan untuk investasi di Kepri untuk PLT sendiri sejauh ini sudah ada berapa mungkin Pak? Selain mungkin Medco yang sudah ada di Pulau Bulan gitu. Ya, jadi ada beberapa, ada Esen, ada First Light juga Semcorp. Jadi memang ada beberapa pulau di kita tuh lebih kurang ada 9 lokasi ya pulau-pulau. Selain Bulan itu juga ada Lembah Besar, di Combol Citlim, di Suki, di Galang, Rempang juga. Grupnya MEG itu memang itu berencana semua nanti akan gelaran PLTS. Nah, tinggal memang, yang menarik di updating LOI kita dengan pemerintah Singapura itu ada tahapan sebenarnya. Itu yang saya lihat kemarin rapat terakhir kita dengan Dirjen EBT. Ada tahapan sebelum ekspor itu membangun KIB, kawasan industri berkelanjutan. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi semangatnya adalah satu, ketika nanti energi ini akan diekspor, energi ini dipastikan dihasilkan dari barang-barang yang diproduksi di Indonesia. Dari kawasan-kawasan KIB itu. Nah, kalau begitu semangatnya merah putih sekali. Merah putih karena sudah kita ada produksi di Indonesia, berarti kan ada multiplier, baru kita energinya baru itu yang kita gunakan untuk gelaran PLTS nanti, Pak. Oke. Ini menarik sekali, Bang. Tapi bagaimana dengan kesiapan regulasi kita sejauh ini? Secara aturan di Undang-Undang 30 2009 tentang ketenagalistrikan itu mengatur satu pasal di sana bahwa sebelum kita melakukan ekspor listrik antar negara, itu kita harus memastikan terpenuhinya dulu kebutuhan wilayah setempat dan sekitarnya. Wah, ini menarik nih. Nah, itu kata kuncinya. Betul. Jadi ekspor tidak akan dilakukan sebelum pemenuhan kebutuhan setempat. Di kawasan itu terpenuhi gitu ya. Iya. Betul. Karena nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Benar. Kalau istilah teman-teman tuh krisis listrik di lumbung listrik. Iya. Balik sedikit ke tadi Bang, karena kebetulan ini juga yang menjadi selalu konsen dari pengusaha ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Darwin seputar kita di kaya gas juga ya. Bisa sedikit update soal progres yang dari Natuna, Anambas itu ke Batam interkoneksinya gitu. Oke. Ya, mungkin pengusaha yang sangat menunggu ini kan. Iya. Jadi menarik memang ini istilahnya semesta mendukung ini. Jadi baik dari sisi hulu. Di sisi hulu di Laut Natuna Utara itu ada 2 blok migas yang akan segera berproduksi. Targetnya on stream di kisaran Q1 2027 atau 2027. Ada blok Duyung yang operatornya adalah West Natuna Exploration Limited, sama satu lagi blok Anambas oleh Kufek. Nah, 2 blok ini akan on stream di Q1 2027. Nah,
Sementara di sisi off-taker kita selama ini dalam hal ini Singapura itu akan ada pengakhiran kontrak. Kisaran 2028 itu akan ada kontrak-kontrak yang akan diperbaharui. Dan pemerintah sudah komit bahwa kita akan memprioritaskan gas ke depan ini untuk dalam negeri. Kemudian di sisi demand sendiri besar sekali. Kita pernah diskusi dengan PLN Batam itu di window 2026 sampai 2028 itu kebutuhan mereka untuk sumber bahan bakar itu untuk kebesaran pembangkit sampai dengan 2 giga. 2 giga. Itu penggunaan untuk data center dan non data center. Jadi luar biasa sekali. Nah, jadi kebutuhan gas juga besar. Di hulunya ada 2 lapangan. Kontrak-kontrak kita dengan Singapura juga akan diperbaharui. Tinggal PR-nya ini yang pipa yang panjangnya lebih kurang 4,5 kilo saja. 4,5 kilo. Iya, dari Ternyata subsidi. terlalu panjang. Betul. Itu yang menarik. 4,5 Iya. kilo dari subsidi Tain WNTS ke Pulau Pemping. Dari Pemping ke Tanjung Uncangnya 13 kilo itu sudah selesai di tahun 2015. 2015. Dari Laut Natuna Utara ke Singapura itu 500 nautical miles, hampir 700 sekian kilometer. Itu sudah selesai di tahun 2000. Kita tinggal bangun 4,5 kilo aja. 4,5 kilo. Nah, untuk ini pemerintah sudah memberikan penugasan kepada PLN EPI. Mereka ditargetkan selesai di akhir tahun ini. Tinggal nanti on streamnya yang menunggu sumber dari lapangan gasnya. Oke. 2,5 tahun ini ya Bang ya. Target yang 4,5 itu untuk sampai. Targetnya justru di akhir tahun ini. Berarti sejauh ini progresnya sudah sampai di mana Bang? Yang 4,5 ini. Ya, jadi sebenarnya bisa cepat karena dulu kan penugasan ini ada ke PGN. PGN sudah nyusun fit-nya dulu. Iya. Untuk front end engineering design itu mereka tidak mulai dari baru lagi, menggunakan yang PGN. Dan tinggal untuk studi tinggal ke lapangannya aja lagi. Oke. Dan proses ini prosesnya sudah proses ke lelang ini. Penunjukan pemenang. Pemenang gitu. Iya. Berarti udah bisa running tahun ini juga. Iya, mungkin targetnya juga. running di akhir tahun lah Pak Iya, juga. iya. Nah, ini menarik sekali karena ini yang selalu diharapkan oleh pengusaha di tengah tingginya harga gas saat ini, apalagi Iya. misalnya di beberapa kawasan industri sekarang yang dulu juga sangat tergantung dengan pasokan gas. Belakangan ini kan tarifnya naik sekali, tinggi karena beberapa sumur yang sudah tua di daerah Sumatera sehingga PGN memprioritaskan hanya di PLN saja. Sementara kan ada kawasan industri, ada mall yang semuanya juga punya pembangkit masing-masing. Iya, iya. Nah, harapan terbesarnya adalah dari Natuna Anambas tadi kan. Mudah-mudahan segera terrealisasi, Pak. Mudah-mudahan. Nah, sambil menunggu itu kan kita juga tidak bisa tergantung dengan energi fosil itu sendiri ya, Pak. Perlu ada alternatif lain. Nah, untuk EBT ini sendiri sudah ada ini enggak semacam pemetaan mana titik-titik yang di Provinsi Kepri ini yang sangat potensial untuk dikembangkan energi alternatifnya, baik itu misalnya mungkin PLTS-nya maupun biomasanya, mikrohidronya maupun tadi arus laut ya. Mungkin sudah ada pemetaan secara global gitu Bang. Ya, Bang Anwar, menarik. Jadi memang Kepri ini dan hampir seluruh wilayah Indonesia itu kan berada di Khatulistiwa ya. Yeah. Yang mataharinya bersinar optimum. Jadi untuk fotovoltaik atau surya itu sangat memungkinkan di Kepri. Tinggal memang kita dibatasi tentunya oleh luasan wilayah, luasan daratan yang tidak begitu luas. Sementara kita juga berbagi kepentingan daratan itu juga untuk fungsi-fungsi lain, untuk pemukiman, untuk hutan juga, dan juga untuk industri, pertanian, peternakan, perkebunan. Jadi memang tidak, walaupun pulau kita ada 2055 di data KKP itu, kita tidak bisa gunakan semuanya untuk itu. Nah, kemudian di sisi lain juga kita untuk biomas, kita sudah memulainya sebenarnya di Tanjung Batu. Itu ada kapasitas terpasangnya 3 mega, tapi baru bisa supply 1 mega. Memang kesulitan di supply bahan bakunya. Sekarang menggunakan kayu-kayu yang ada di sana. PLN sudah mulai beralih menanam kaliandra. Untuk ya. Cuman untuk luasannya memang belum cukup untuk menjaga rotasi pemenuhan suplainya itu. Selain itu, kita juga saat ini sudah mendorong kerjasama PLN untuk tenaga gelombang. Ya, dulu sudah pernah kita inisiasi, ada kerjasama dengan Swedia, ada di Indonesianya itu
Bina Muda Teknika Tama yang menjadi penjembatannya. Wave Power pada waktu dengan Swedia sudah sampai kajian ke tempat, cuman kedalaman yang tidak cukup di lokasinya rencana Laut Natuna. Jadi karena buoynya itu hampir 35 sampai 45 meter, dia butuh kedalaman sampai dengan 60 meter. Untuk mencari kedalaman laut 60 meter di Natuna itu makin jauh ke tengah laut. Nanti evokasi dayanya dengan losis dan sebagainya jadi tidak ekonomis. Nah, akhirnya kita coba beralih, ada satu lagi pengembang untuk tenaga gelombang ini, Wave Engineering dari Australia. Nah, insya Allah akan dimulai juga dengan semacam joint study. Kemarin sudah rencana kemarin itu sudah mau tanda tangan MOU dengan UID Riau. Nah, mungkin akan dijadwal ulang dalam pekan-pekan depan ini, kerjasama dengan PLN sebagai off-takernya nanti. Oke, ini menarik sekali nih. Ternyata sudah mulai banyak yang melirik juga ya Bang ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya ke Bang Arif ya, sama Bang Yusiran gitu lah. Nah, untuk EBT sendiri itu tentunya kan kita juga sangat membutuhkan peran aktif dari kalangan akademisi ya, untuk mungkin dari hasil risetnya, kemudian bahkan hasil penelitian. Bahkan saya dengar di Politeknik juga sudah mengaplikasikan ya beberapa temuan-temuan di beberapa daerah ya, ada di Lingga dan di beberapa daerah. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa mungkin upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Politeknik untuk bisa memberi kontribusi besar terhadap percepatan bauran energi di Provinsi Kepulauan Riau ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Bang. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara masalah ini kan hubungannya dengan transisi. Iya. Itu memang tidak terlepas dari yang namanya kolaborasi. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Darin tadi, memang sudah banyak program yang dilakukan. Cuman memang pada dasarnya untuk bisa mendapatkan luasnya program untuk bisa terlaksana dengan baik, itu kan perlu adanya kolaborasi. Nah, untuk di sisi kami, di sisi akademis itu banyak hal yang bisa kami kerjakan, yang bisa kami lakukan maksudnya. Yeah. Yang pertama adalah di sisi research and development, R&D. Itu yang pertama. Yang kedua adalah development dari sisi manpower-nya. Yeah. Nah, untuk research and development itu memang dari sisi kami itu sudah mulai beberapa tahun terakhir itu melakukan studi. Studi yang kami lakukan pertama adalah studi mengenai potensi kecepatan angin. Nah, jadi seperti yang Pak Garis tadi katakan, bahwasanya EBT itu kan banyak sekali ya, gitu banyak varian. Dan kalau kita lihat secara makro itu, berarti kan karena Kepri ini adalah merupakan area kepulauan, itu banyak hal yang bisa dipetakan di sana. Yang pertama yang pasti yang sudah terimplementasikan itu adalah PLTS. PLTS ya. Kalau PLTS memang mungkin hampir semua daerah di Indonesia itu memang memiliki potensi, Pak. Ya. Mungkin yang membedakan ini, Pak, yang berbeda adalah peak hour-nya nih. Ya memang kelemahan kita adalah peak hour. Ya cuman secara potensi itu ada. Yang kedua adalah angin. Potensi energi angin. Yeah. Yang ketiga adalah arus laut, kemudian gelombang tadi. Dan juga yang terakhir ada microhydro. Nah, kalau untuk yang PLTS itu kami dari sisi akademis itu sudah mulai mengimplementasikan, terutama dari sisi pemanfaatan cahaya matahari untuk elektrifikasi di institusi kami sudah ada. Di Sabudeng ada di Poltek itu memang sudah menggunakan PLTS. Oh, sudah mulai. Mungkin yang baru sudah ada ya. Iya. Dengan berapa kira kapasitas kita yang terpasang terakhir di gedung itu 20 kWp. 20 kWp. Sudah lumayan menghasilkan bauran kan seperti itu. Iya, walaupun secara presentasi belum. Tapi paling tidak sudah ada upaya untuk mendukung transisi energi. Iya, betul. Nah, untuk angin ini, Pak. Nah, angin ini itu memang perlu yang namanya kajian. Jadi kenapa saya katakan perlu kajian? Karena pada dasarnya kondisi Kepri ini kan banyak pulau. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan data dari contoh BMKG, itu memang belum representatif lah. Sehingga memang ini menjadi ceruk kami selaku akademisi untuk melakukan riset ke depannya, dan memang sudah dimulai itu. Nah, terus yang ketiga adalah untuk arus laut. Nah, arus laut ini kalau tadi sebelum kita mulai tadi ngobrol dengan Pak Kadis, contoh nih di Selat Barelang itu memang besar. Oh ya. Memang secara visual besar, Pak. Secara atau visual, di Bungkur ya. Iya, di Bungkur secara visual memang besar sekali.
Ya, di Punggur juga lumayan. Nah, cuman ketika kita ingin mengatakan berapa sih potensi dayanya kan gitu kan, itu perlu ada namanya kajian. Harus ada data. Harus ada data real, yang mana data itu memang kita provide, tidak hanya sekedar incidental saja, tapi memang harus kita provide selama kurun waktu tertentu. Entah itu selama 1 tahun. Karena apa? Kita butuh yang namanya kecenderungan data seperti apa. Iya. Cuman memang sudah mulai dikerjakan oleh akademisi di Poli Batam. Ya bisa jadi juga tidak hanya Poli Batam, ya mungkin dari kampus-kampus lain juga seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah PLTMH. Nah untuk PLTMH ini memang unik Pak, unik ya. Case terakhir itu yang pernah kita lakukan itu adalah di Lingga. Di Lingga itu memang ada salah satu sungai. Kalau masyarakat setempat itu menyebutnya dengan Sungai Jelutung. Sungai Jelutung. Iya, sebelum studi ini dimulai, saya pun juga sempat pesimis juga ya dengan kondisi sungai. Oh, di Kepri ada sungai gitu kan. Karena kan kalau kita lihat secara luasan, pulau-pulau di Kepri kan tidak terlalu besar. Iya, iya. Kan? Tapi setelah kita mencapai sana, ternyata memang ada potensi. Kalau dari studi yang kami lakukan, sekitar maksimal itu 100 kWp itu sudah itu maksimal ya, itu bisa sampai. Bisa sampai seperti. Cuman kalau dari kondisi dari beban existing yang ada di di Kampung Jelutung sendiri itu sekitar 22 kk ya, itu sekitar 10 kW itu sudah cukup. Jadi artinya potensi itu ada, sehingga nanti itu juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk Jelutung saja, tapi juga untuk daerah-daerah yang posisinya itu dekat dengan PLTMH tersebut. Iya. Sejauh ini progresnya seperti apa di sana Pak? Kalau progres kami baru sudah dapat hasil Pak. Sudah dapat hasil potensi, sudah dapat report, itu tadi reportnya. Jadi memang visible untuk dilakukan pembangunan PLTMH di situ. Okay. Visible. Ini yang menarik kalau visible kan. Iya. Ada peluang untuk bisa ada peluang untuk situ. Selain mungkin di daerah situ sudah ada nggak pemetaan juga dari ataupun penelitian dari teman-teman titik-titik lain yang potensial mungkin di Kepulauan Riau ini? Atau mungkin yang terdekat dulu di Batam mungkin yang paling potensial untuk dikembangkan? Selain PLTS selain PLTS ya. Kalau di Batam itu sebenarnya itu tadi yang potensi untuk arus laut. Cuman memang belum seluruhannya itu bisa kita petakan Pak. Karena memang itu tadi sesuai dengan konteks potek-potek ini butuh namanya kolaborasi. Butuh namanya kolaborasi. Butuh kolaborasi. Penelitian lebih lanjut nih Pak. Iya. Karena pada dasarnya gini Pak, pada dasarnya memang ketika kita bisa memetakan potensi EBT yang ada di Kepri, itu benefitnya banyak. Artinya pun kalau misalnya kita lihat dari sisi investasi ya, ketika investor datang, mana potensi EBT yang ada di Kepri? Datanya sudah ada. Ini datanya seperti ini. Ini datanya, ini potensinya, ini kendalanya, segala macam. Jadi memang banyak yang bisa dikolaborasikan. Iya. Baik, sebelum ke Bang sebelah, memang belum ada kita pemetaan secara global Bang. Misalnya di kabupaten ini potensinya ini, titiknya di sini, belum sampai di sana pemetaannya atau mungkin masih dalam progres. Ya, sekarang itu memang baru gambaran besar. Kalau sampai detail mengkaji besaran energi yang bisa dibangkitkan itu mungkin belum sampai ke sana. Tapi memang secara kita bisa melihat melalui kerjasama tadi itu yang PLTMH Jelutung itu kerjasama kita itu kerjasama Pemprov dengan Poltek dengan Pak Arif pada waktu di sana. Nah kita sebenarnya PLTMH ini kita sudah pernah punya saya katakan pernah karena sekarang nggak jalan lagi. Dulu itu ada PLTMH skala kecil memang untuk masyarakat di Temburun. Dia menggunakan air terjun Temburun ya, yang di timur Letung Trempa, Siantan. Nah, ketika kemudian pemerintah membuka jalan akses ke sana, PLN bisa tarik jaringan ke Temburun, nah itu nggak diurus lagi. Jadinya mati Pak Arif jadinya. Nah, sayang juga ya. Sayang. Nah, sekarang Jelutung ini memang potensi, tadi sudah dihitung teman-teman di Poltek. Cuman tantangannya adalah evakuasi daya karena masyarakat terdekat penggunanya itu agak jauh ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang utama akses Pak. Iya, akses. Luar biasa memang aksesnya itu. Karena kalau PLN tuh selalu kalau kita minta Pak tolong tarik jaringan ini ke sini, dia tanya pertama itu aksesnya ada nggak? Kalau nggak ada akses mereka nggak narik jaringan. Ya kalau Jelutung memang masih agak jauh. Kemudian pemukiman karakter pemukiman masyarakat sana juga berjauh-jauhan kan satu sama lain. Betul. Saya pernah juga ke sana beberapa kali di air terjun gitu.
Nah, tapi setidaknya dia ada optimisme bahwa ada yang bisa kita kembangkan gitu lah. Tinggal mungkin perlu upaya-upaya lebih maksimal Iya, lagi gitu potensinya ya, Pak. ada. Potensi ada. Tinggal menunggu waktu yang tempatnya kapan gitu kan. Waktu dan pembiayaan tentunya. Biaya. Pembiayaan ya. Iya, iya, iya. Tapi menarik tadi kalau sudah ada beberapa riset itu artinya tinggal mungkin mengembangkan riset yang mungkin lebih besar lagi kan gitu, dan tentunya memang butuh dana juga ya, dan mudah-mudahan ke depan Pemprov Kepri juga bisa memfasilitasi itu ya Bang ya, Iya. karena potensi kita luar biasa. Dan benar tadi yang dibilang Bang Arif bahwa ketika investor datang, oh saya punya teknologi ini bisa dikembangkan di mana, sudah punya Sudah punya titiknya. data gitu loh, nggak meraba-raba lagi Iya. di sana di termasuk mungkin masalah status lahan segala Iya. macam mungkin udah clear semuanya, sehingga mempercepat proses pembayaran energi tadi ya Bang. Nah saya ke Bang Yusiran. Nah penelitian di sana ataupun yang sudah dikembangkan di sana bisa diceritakan sedikit enggak seperti Iya. apa gitu loh. Karena jarang juga ya terungkap di publik, bahkan di beberapa media kayaknya belum sempat terpublikasi ya gitu loh. Padahal ini temuan-temuan menarik dari teman-teman Politeknik ini. Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang karena saya pemuda asli daerah gitu ya, terlahir di Lingga, tadi di Jelutung itu asal kabupaten saya. Jadi ada beberapa hal yang memang menarik perhatian saya ketika kita berbicara karakteristik provinsi kita sebagai provinsi kepulauan gitu ya. Yeah. Provinsi kepulauan di mana kita beda tipikal dengan pulau-pulau yang ada di Jawa. Kita terdiri dari sekitar 2.000-an pulau ya. 2.000-an pulau. Artinya membangun pembangkit tersentralisasi itu tidak bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya. Akan evakuasi dayanya akan susah menghubungkan antara pulau-pulau ini. Nah, jadi di situ saya kepikiran bahwa dengan karakteristik kepulauan yang mayoritas kita dikelilingi laut tadi Pak Darius cerita mengenai energi laut gitu. Nah, energi yang bersumber dari laut ini kan menjadi hal yang potensial untuk kita kembangkan sebagai karakteristik kita di Provinsi Kepulauan Riau gitu. Nah, memang untuk energi arus laut, energi gelombang laut, teknologinya sudah lama dikembangkan. Cuma belum betul-betul mature, sehingga tadi ada tantangan-tantangan teknis gitu ya. Nah, saya meneliti tentang turbin arus laut itu dari tahun 2016 gitu. 2016 sampai sekarang gitu. Jadi apa sih yang menjadi kendala kita? Nah, bedanya kita sama Skotlandia. Kalau di Skotlandia itu kan mereka udah aplikasi gitu ya, orbital nama pembangkitnya, bisa menghasilkan 2 megawatt gitu. Nah, kita bedanya karakteristik arus laut kita itu beda. Jadi kalau misalkan kita lihat, oh kalau di sana mereka pasang surutnya satu kali. Nah, kita kan dalam satu hari itu bisa 2 kali pasang, 2 kali surut gitu kan. Dan itu perpindahan arus gitu. Dan karakteristik kecepatan arus laut kita lebih rendah dibandingkan mereka. Nah, sehingga dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di LIPI, Pak Mutasor mungkin kalau kenal ya. Nah, mereka sudah melakukan di ITS sana kan cukup gencar tuh tentang energi arus laut. Dan di situ ya memang kita harus menemukan teknologi yang cocok dan sesuai untuk kita terapkan di daerah kita. Jadi misalkan di daerah Jelutung dia punya PLTMH, ya udah kita kombinasikan PLTMH dengan PLTS gitu. Nah, kenapa saya selalu bicara mengenai pembangkit hibrid? Karena pembangkit EBT itu kelemahannya yaitu intermittent, ya kan? Dia nggak ready terus-menerus. Contohnya PLTS, ready-nya bisa generate energinya di siang hari, tapi di malam hari kan nggak produksi. Nah, ketika kondisi hujan dan lain-lain, ini akan merepotkan penggunanya, sehingga teknologi sekarang mengarahkannya ke istilah microgrid gitu ya, microgrid, Hybrid gitu ya. Iya. Sederhananya kita mengkombinasikan supaya bisa saling backup gitu. Dan dari penelitian-penelitian lakukan, saya kan mengkombinasikan PLTS sama arus laut ya, PLTAL kita sebut. Nah, teknologi-teknologi ini yang sekiranya nanti akan kita coba terus kembangkan ya, sehingga dalam aplikasinya tentunya pembangkit yang hibrid ini yang saling menguatkan atau mendukung kelemahan mempunyai kekuatannya, sehingga kita bisa menghasilkan pembangkit yang mempunyai tingkat keandalan yang tinggi. Karena
salah satu faktor yang harus ada pembangkit adalah keandalan. Iya. Jangan sampai nanti pasang PLTS 3 hari tidak bisa beroperasi karena hujan. Nah, jadi sebagai akademisi tentunya kita akan mengembangkan potensi energi, mengembangkan teknologi EBT yang sesuai dengan karakteristik yang ada di Kepulauan Riau, dan juga tentunya tadi berkolaborasi dan tentunya juga melakukan istilahnya social mapping ke masyarakat, karena nggak semua masyarakat siap dengan teknologi itu. Begitu, Iya, Pak. betul. Dan setidaknya ini sangat menarik ya, sudah ada semacam bukan lagi cikal bakal, tapi sebenarnya sudah bisa diterapkan, cuma mungkin masih butuh sentuhan teknologi lagi yang menyesuaikan karakter itu tadi ya gitu loh. Tapi dari sisi akademisi saya kira takkan habis lah, ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, pasti akan ada temuan-temuan baru ya Pak di kampus yang berdasarkan data yang ada. Tentu misalnya dengan arusnya yang sedikit lemah dibanding di daerah-daerah lain, mungkin ada teknologi yang bisa mempercepat atau seperti apa penelitian itu sampai ke sana juga enggak gitu. Jadi gini Pak, jadi memang pada dasarnya EBT itu kan tidak bisa dipukul rata. Ya. Terutama di Indonesia itu tidak bisa dipukul rata. Betul tadi kata Mas Yusiran bahwasanya karakteristik dari EBT yang diimplementasikan itu memang tergantung dari bagaimana sih karakteristik EBT yang ada di kita. Gitu. Iya. Nah dalam research itu kan ada namanya preliminary study atau skenario awal. Jadi kita tuh sebenarnya itu apa yang kita lakukan di Liga bersama dengan SDM itu adalah skenario awal. Baru ingin mencari jawaban apakah visi-visi diimplementasikan. Ini itu baru awalnya saja Pak. Ternyata jawabannya bisa. Kan cuma berarti kan cuma ada dua tujuan jawabannya. Bisa atau tak bisa gitu. Ternyata setelah kita lihat bisa gitu. Nah, bisa ini, itu nanti dalam pekerjaan selanjutnya itu nanti akan kita tentukan kalau bisa dengan kapasitas sekian itu bagaimana sistemnya. Berarti kan didesain gitu kan. Betul. Nah, ini sih kita ambil case yang sudah kita ini kan ya, yang sudah kita kerjasama dengan Dinas SDM Provinsi di Ciletung tadi. Nah di Ciletung itu betul kata Mas Yusiran. Itu memang kalau kita hanya mengandalkan PLTMH saja, kalau dilihat dari kecenderungan aliran sungai dalam jangka waktu 1 tahun, itu kan harus kita ketahui Pak. Iya betul. Itu memang menjadi hal yang relatif agak mengurangi keandalan. Sehingga memang dalam pemodelannya, nah itu tadi Pak, kita sudah dapat data, nanti kita modeling nih, ya kan? Kita modeling dengan kondisi beban existing. Lalu dalam pelaksanaannya, kalau misalkan sistem ini running terus menerus dengan kondisi kurva beban yang bisa dikatakan agak berbeda dengan kondisi beban yang ada di Batam misalkan, itu nanti secara efisiensi memang menjadi tidak efisien. Iya, dia akan menurun gitu Bang. Karena ada excess Pak. Iya, betul. Jadi misalkan ini pembangkitnya kapasitasnya 10 kW. Bebannya itu dalam kondisi beban puncak itu hanya misalkan 11 kW. 11 kW ya. Ya kan? Nah, 11 kW ini kan kondisi beban puncak. Dalam kondisi tertentu itu kan ada yang namanya kondisi beban itu dalam kondisi yang tidak optimal gitu kan. Atau bisa dikatakan konsumsinya rendah, Pak. Iya. Tapi supply-nya ada gitu kan. Timbulnya namanya excess. Iya. Nah, sehingga sistem ini kalau misalkan kita buatnya sekedar standalone saja tadi, itu nanti akan banyak energi terbuang. Sehingga perlu dibuat sistem hybrid. Dan salah satu adalah dengan memanfaatkan yang namanya energy storage ataupun baterai. Iya, baterai. Nah, sehingga ya itu tadi pengembangan dari sistem yang Majus tadi jelaskan. Nah, sehingga dengan kondisi ini harapannya apa? Harapannya ketika kondisi energi yang diproduksi itu mengalami excess yang lumayan besar, itu akan disimpan di baterai tadi. Storage, ya. Nah, ketika nanti beban puncak, di mana proses pembebanan yang bisa menyebabkan generator ini mengalami kondisi yang memang terbebani dalam kondisi full load ampere-nya, itu bisa juga disuplai dari baterai. Nah, sehingga dari kondisi ini efisiensinya itu bisa diperoleh. Nah, paling tidak kan ini juga bisa diperoleh juga. Oke. Ini menarik nih, tapi mungkin ada satu lagi kendala soal storage ini ya Pak ya. Iya. Investasinya cukup sangat mahal. Tapi sebelum kita bincang lebih jauh, kita rehat sejenak ya. Siap.
Baik, dari Aston Tamrin kita kembali lagi di segmen kedua. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa sebenarnya berbagai macam energi terbarukan bisa diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau dengan karakteristik masing-masing gitu ya. Dan sangat memungkinkan untuk dibuat semacam hibrid untuk bisa lebih andal gitu loh. Namun lagi-lagi ada satu hal yang terkadang menjadi persoalan serius, nampaknya sepele tapi serius gitu ya. Soal storage itu tadi, soal baterai yang katanya investasinya sangat besar sekali gitu loh. Bang Arif dulu silakan Bang. Ya, jadi baterai ini bisa dikatakan menjadi apa ya? Menjadi hal yang paling penting dalam satu sistem hybrid ya. Yeah. Cuma memang permasalahannya adalah hingga saat ini ya biaya per kW yang nantinya dihasilkan ketika masuknya masuknya storage ini itu memang masih belum dalam taraf yang bisa dikatakan ekonomis. Yeah. Karena memang menurut beberapa riset yang dilakukan itu kita hitungnya kita concernnya gini aja ke baterai jenis lithium ion. Itu kalau misalkan untuk sistem storage atau base lah baterai storage ya dengan kapasitas 1 kWh itu kalau dihitung-hitung mengenai kebutuhan tarif listrik yang dihasilkan itu memang masih relatif lumayan besar. Itu berada di range antara 10.000 sampai 20.000 rupiah per kWh. Per kWh. Cukup mahal sekali ya. Jadi memang cukup mahal. Cuman bukan berarti hal itu menyurutkan semangat transisi energi ya. Karena pada dasarnya kan masalah harganya kan juga nanti banyak hal yang akan terlibat di sana. Yeah. Tidak hanya sekedar masalah teknis dong. Iya kan. Pasti kan juga harus didukung dengan pemerintah. Harga bisa saja diintervensi oleh pemerintah ya. Bisa semacam jadi. subsidi. Betul. Jadi sebenarnya banyak skema. Iya, banyak skema yang dilakukan. Cuma ingat memang yang harus menjadi perhatian adalah intinya kan energi kan untuk masyarakat ya. Sehingga sudah menjadi peran pemerintah bahwasanya apapun kondisinya, ya kan, apapun ceritanya mengenai kebutuhan akan energi listrik itu memang sudah harus dipenuhi. Dan memang walaupun storage itu merupakan hal yang menjadi menjadi hal mahal saat ini, tapi paling tidak kedepannya itu bisa menjadi suatu entitas yang mana memang harus dihadirkan dalam sistem hybrid supaya energi listrik itu memang lebih stabil, lebih handal dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Betul. Bang, memungkinkan nggak ada semacam intervensi dari pemerintah lah, mungkin provinsi bisa mengusulkan ke pusat semacam itu bahwa daerah-daerah tertentu ini bukan hanya karena masalah pemenuhan energinya, tapi mungkin di sana ada misalnya di kawasan 3T itu kan, itu mungkin secara ekonomi sangat tidak visible gitu ya, tapi di sana ada itu adalah bagian dari NKRI, bagian dari di sana ada masyarakat yang juga membutuhkan energi. Nah, mungkin kan nggak itu dilakukan semacam intervensi dalam bentuk misalnya tadi soal tarif. Kalau seandainya sudah existing nanti ini gitu kan. Misalnya Pemda mungkin ada alokasi subsidi atau mungkin dari pusat kita usulkan bahwa untuk daerah-daerah tertentu bisa dapat subsidi gitu sehingga tarifnya nanti bisa semacam kompetitif gitu, terjangkau oleh masyarakat dan pengusaha ataupun pemerintah yang misalnya membangun di sana pembangkit dengan menggunakan berbagai potensi tadi EBT tadi bisa tetap eksis di sana kan. Iya. Sebenarnya sebelum bicara ke depan hari ini itu sudah terjadi, Bang Nur. Dengan dengan dominasi bakaran solar di Kepri itu kan kita masih banyak genset ya. Iya. Kan kita pahami bahwa BPP solar itu kan 3.300. Betul. Itu kalau minyaknya tersedia di tempat. Kalau kita harus angkut lagi seperti tambelan itu bisa lebih mahal lagi. Iya. Itu subsidi dari Pemprov atau dari pusat? Dari pusat. Tentunya. Pemprov kuat. Nah, itu kan dengan TDL yang 1.400 sudah pasti kan. Sudah pasti nombok lah artinya. Dan PLN sudah lakukan itu. Nah, sekarang komitmen kita bersama juga itu tadi dalam rangka kolaborasi juga. Kalau pemerintah provinsi sendiri nggak kuat, walaupun kita negara bersama Pemprov itu kan sudah membangun lebih kurang ada 51 PLTS komunal. Komunal ya. Okay. Ya, SHS juga kita sediakan di pulau-pulau yang kecil itu yang penduduknya nggak banyak. PLN mungkin nggak masuk. Karena cuma ada 5 KK, 10 KK itu ada
dulu Pak Junaidi dengan teman-teman sudah sebarkan PLTS SHS itu di 17 pulau. 17 pulau. Ya 256 rumah tangga untuk solar home system itu yang per rumah satu itu. Kemudian PJU juga untuk penerangan jalan di kota-kota, kawasan permukiman terutama. Sudah 839 titik yang kita bangun PJUTS. Nah, itu komitmen pemerintah daerah dengan keterbatasannya. Nah, bersama PLN juga komitmen besar juga ini untuk mulai shifting ke energi bersih ini. Di dalam roadmap PLN itu ada rencana 66 lokasi pulau dengan PLTS, ada yang komunalnya itu 54, 12-nya dengan Supersun. Nah, kapasitasnya berapa Bang? Yang besar-besar, kalau PLN itu besar, satu lokasi bisa ada yang 500-an. 500. Jadi yang sudah terbangun itu kan di Batam ada 3, di Akar, Panjang Geranting, kemudian di Lingga, di Nuce sama Sebong, sama Jaga di Karimun. Itu besar kapasitasnya. Mereka juga menjadi pelanggan PLN. Dengan baterai juga, dengan baterai. Nah, tadi yang intermitensinya diatasi dengan apa? Nah, kita kolaborasi juga di situ. Nah, kita bantu genset. Di tempat lokasi-lokasi existing yang dulu ada genset kita STO-kan kepada PLN. Untuk supporting kalau ketika ada cuaca yang tidak bagus, bisa bisa gunakan genset kita. Gitu. Itu sudah kita lakukan. Iya. Ya tadi juga disebutkan ada semacam pemeliharaan juga ya di beberapa titik yang sampai dananya 3M itu PLTS yang komunal yang dibangun oleh Pemprov ya. Jadi PLTS ini kan dulu ada sumber dana sebagian besar memang itu dulu dari DAK. Dari dana alokasi khusus dari Kementerian SDM. Nah, kemudian terimakan pada pemerintah daerah, dioperasikan oleh masyarakat setempat. Ini tinggal memang pembinaan kita kepada masyarakat setempat. Kuncinya memang di PLTS ini disiplin mengatur alokasi daya per rumah. Jadi harus ada limiternya tuh, dia disiplin di situ. Dia kalau nggak dia paksa penggunanya pada maksimum kemampuannya itu cepat rate dan baterainya cepat kalah juga ya kan. Nah, salah satu yang terbaik itu di Pulau Mecan. Pulau Mecan itu memang dia menerangi berapa KK di sana? Pulau Mecan itu 80 KK dengan kapasitas 30 kilowatt peak ya di sana itu. Itu per rumah bisa dapat 500 watt peak ya per hari memang. 500 masih susah lah kalau untuk menghidupkan kulkas ya Pak. Memang belum, baru cukup untuk lampu, kipas angin ya paling ya. Nonton TV gitu. Nonton TV secara terbatas lah, berapa jam per hari. Gak bisa nonton telenovela lama-lama kayaknya. Tapi mungkin ada progres ke depan nggak Bang untuk meningkatkan kapasitasnya gitu kan? Nah ini memang masyarakat yang tantangannya memang di pulau-pulau yang PLTS komunal ini daya yang tersedia itu kan bukan watt hour dia ya, watt peak yang tersedia dalam 24 jam. Memang harus mengatur manajemen penggunaan energinya harus bijak. Nah memang yang di skala-skala seperti ini tadi kan ketika dilihat di yang 24 jam itu kan kami jauh betul kurang, tolong ditambah dong gitu. Ada sih kita udah ngomong juga dengan gubernur udah lapor Pak ini udah butuh peningkatan. Nah cuman memang kita lagi koordinasi juga dengan PLN, kalau kita tingkatkan PLN bisa support nggak ke depan, karena beberapa pembangkit kita kembali lagi ke pembangkit yang pernah kita bantu ke masyarakat itu ada lebih kurang di 30-an 50 lokasi itu masih menyala 5 jam, itu masih ada PR kita itu 5 jam. Ya dulu Pak Ansar ketika menjadi bupati ada menyebarkan sekian banyak genset untuk desa. Kemudian setelah beliau menjadi gubernur juga ada beberapa lokasi. Ini ketika PLN belum masuk dikelola oleh masyarakat tuh cuma bisa 5 jam. Nah sekarang Mas PLN sudah mau kita dekati, nanti mereka yang kelola ini diambil alih. Itu kan juga sunnah Nabi ya Pak. Sebenarnya katanya urusan kayak gini serahkan sama ahlinya. Betul. Nah, jadi bisa kalau ditangani PLN insyaallah lebih andal lah. Nah jadi mudah-mudahan itu juga yang PLTS tadi yang sudah ada PLN itu nanti yang bagus-bagus ini yang dikelola masyarakat itu kita serahkan ke PLN, bisa ditingkatkan kapasitasnya nanti dan masuk ke sistem PLN sendiri ya. Iya, dalam pengelolaan mereka. Jadi dihibahkan nih. Biasanya PLN nggak mau hibah. Kita namanya kerjasama pemanfaatan aset. Iya. Dengan nama serah terima operasi. Serah terima operasi. Iya. Sebenarnya tidak masalah juga sih Bang, yang penting masyarakatnya terlayani kan. Iya, dengan kualitas. Karena memang sangat miris sekali di seberang menyala terang menerang. Iya. Khususnya masyarakat yang di wilayah belakang Padang sana yang bisa melihat negara tetangga kita terang benerang gasnya dari Indonesia kan gitu. Jadi kalau malam itu lebih terang di luar rumah katanya. Nah, ini yang kasihan. Masuk rumah gelap.
Terang di seberang, gelap di sumber energi kan itu. Ini cukup memprihatinkan ya. Tapi beberapa katanya sudah juga bagus ya, seperti tempat pertemuan yang kita bahas tadi, tempat pertemuan pipa gas itu Pipa gas, sudah ya. 24 jam gitu Ya, pumping kemarin kisaran bulan Mei ya, kalau nggak salah kita jadi 24 jam. 24 jam ya. Jadi bersama PLN juga di tahun 2025 ini ada 12 ibu kota kecamatan yang belum 24 jam. Nah, alhamdulillah bisa kita selesaikan. Sekarang semua ibu kota kecamatan kita sudah 24 jam. 24 jam. Ya, kemarin ada 2 di Natuna, ada di Lingga, ada 4 kalau nggak salah, di Karimun juga ada, di Batam juga ada. Kita jadikan 24 jam semua ibu kota kecamatan kita. Nah, tinggal PR kita nanti yang pulau-pulau lagi, desa-desa dan dusun. Bahkan kita RT pun berapa pulau ya. Ini Bang Yusra ini sangat tahu dia, karena beliau orang di Lingga sana masih banyak memang. Bahkan RT itu berpulau-pulau lagi. Kalau dilihat dari sana Bang Yusran, apa sebenarnya yang paling tepat gitu loh? Mengingat sebaran juga, bahkan kalau kita dari air terjun itu ya, untuk sampai ke ada satu rumah, nanti jauh sekali baru ada lagi satu rumah. Iya. Dari hasil riset Mas di sana mungkin apa sih yang paling tepat sebenarnya? Apakah PLTS memang kombinasi itu tadi, atau mungkin tetap juga dibutuhkan yang dari diesel itu tadi? Baik, jadi gini Pak, ketika saya coba melihat fenomena yang terjadi ya di Lingga, nah PLN mau masuknya ke pulau yang masyarakatnya banyak, Ramai. Kalau 1000 KK atau 500 KK kemungkinan PLN masuknya tinggi. Tapi yang under 100 KK ini gimana nasibnya? Jadi tempat yang saya pasang PLTS itu cuma 15 rumah. Ingat, 15 rumah. Nggak mungkin Pak PLN masuk ke sana, mungkin pembangkit ya, secara bisnis itu nggak masuk gitu ya. Nah, di sisi lain kalau dilihat memang tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, jadi kita banyak ini Pak ya, banyak pulau-pulau yang dihuni oleh masyarakat dan jumlah penghuninya itu kecil. Ya, ada yang cuma 20 rumah, 30 rumah gitu ya, sangat scatter gitu. Nah, tantangannya tentunya nanti ketika kita bangun semua PLTS di komunal di pulau-pulau ini, ya, biaya maintenance-nya akan sangat besar, akan memberatkan ini secara bisnis ya, bisnis Pak ya. Nah, saya melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita atasi dengan baik gitu ya, terutama ketika bicara dengan pulau-pulau yang under 100 KK ya. Gimana di sana kita bisa memberikan sumber listrik secara mungkin secara biaya tagihan dan lainnya itu masuk akal ya, dan dibayar, karena masyarakat di sana kan rata-rata untuk bayar untuk makan aja kan susah tuh ya. Nah, apalagi bayar tagihan listrik dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mengatasi hal ini tentunya dengan dibantu oleh yang pertama itu bagaimana dengan masuknya listrik ini ekonomi mereka bisa jalan, itu dulu kita make sure. Makanya saya selalu menggencarkan teknologi yang saya sebut dengan aquavoltaik gitu ya. Aquavoltaik itu kombinasi floating PV ya, PLTS terapung dengan keramba jaring apung gitu ya. Jadi kalau kita pasang PLTS di atas dengan pulau kecil, contohnya di tempat itu ada Pulau Penaah gitu ya. Pulau Penaah itu kalau kita pasang PLTS 100 kWp kan lahan pulaunya kepake tuh Pak. Nah, makanya kita arahkan ke laut gitu ya, floating PV gitu. Nah, di bawahnya dikombinasikan keramba jaring apung. Nah, kita make sure bahwa mereka bisa mengganti baterai, kan ada biaya capex maintenance-nya itu tercover dari biaya-biaya seperti itu. Jadi saya mencoba menawarkan solusi-solusi tidak hanya mempertimbangkan di aspek energinya, tetapi ekonomi mereka juga bisa jalan gitu kan. Karena kalau ekonomi mereka nggak jalan, mereka nggak bisa bayar tagihan listrik dan lain-lain, pembangkit ini akan berhenti karena nggak bisa di maintenance, nggak bisa mendukung operasional, seperti itu Pak. Jadi dihidupkan juga ekonominya sama memiliki kemampuan bayar gitu ya. Tapi kayaknya kalau diserahkan semua PLN oke juga nih Bang. Nah, ini menarik nih Bang Nur. Jadi PLN juga nih memang udah paradigmanya udah banyak bergeser nih Bang Yusran, Bang Arif. Jadi kalau dulu memang kita melihat PLN kayaknya nggak masuk deh tempat-tempat yang kecil, makanya dulu kan kita nyebarkan genset. Iya, betul. Nah, terakhir diskus kita dengan PLN ada rencana
389 rumah tangga yang akan dilayani tersebar di 21 pulau se-Kepri. Itu memang ada pulau yang kayak Kenipan itu di Karimun itu cuman 6 kakak. 6 kakak. Iya. Nah, tapi dengan itu tadi Super Sun tadi yang Super Sun tadi itu. Ada yang cuma penduduknya 10 kakak di 2 besar Pulau Medang, Lingga ini ya kampungnya Bang Isuran nih. Nah, 9 kakak nih di 2 besar di 9 itu tadi. 11 kakak di Kojong di Penaah. Ya. Itu nanti PLN akan masuk dengan PLTS Super Sun. SHS tapi menjadi pelanggan. Kapasitasnya walaupun SHS tapi pelanggan, kapasitasnya satu sambungan itu sudah 900 PA. 900 sudah lumayan. Iya. Berarti berapa kapasitas mana? Kalau detail gitu jangan tanya saya Pak Arif, tapi paling enggak besar kan? Besar Pak Arif. Iya, besar. 900 itu sudah cukup. Iya, daya tersedia ya, tapi memang dia bukan sekali lagi bukan watt hour ya. WP Iya, Iya, memang di sini benar-benar dibutuhkan kolaborasi ya, Bang. Memang nggak bisa hanya pemerintah saja, perlu juga dunia usaha juga berkontribusi di sana kan gitu. Iya. Karena kalau memang mengandalkan investor sendiri untuk masuk ke pulau-pulau kayaknya nggak menarik. Nggak bakalan menarik karena return of investment-nya itu pasti nggak masuk kan gitu. Apalagi dengan tadi biaya maintenance yang besar ya, yang apalagi kalau ekonomi masyarakatnya tidak bergerak ya selesai, benar-benar hanya tinggal kenangan kan gitu. Jadi memang konteksnya semangatnya itu adalah energi berkeadilan. Energi berkeadilan. Jadi memang tadi walaupun nggak ekonomi sih harus masuk. Iya, betul. Walaupun sedikit kakaknya harus masuk. Itu yang selama ini kita lakukan. Yang dulu PLN belum masuk, kita yang masuk dulu. Belakangan PLN masuk, tinggal mesin kita atur aja relokasi. Iya. Dulu kan Nguan misalnya, Nguan dulu kan belum dilayani PLN. Pansar udah kita adakan mesin, letakkan di Nguan, menyalalah dia 7 jam kan karena masih dikelola oleh masyarakat. Kemudian PLN tarik kabel ke Nguan 24 jam ditarik dari Batam kan. Nah tiba-tiba ada desa kita Lalang sana di Lingga sana, dulunya dia desa Berlian, desa Berhala. Pulau Berhalanya itu naik status jadi Kelurahan Berlian. Status desa ini tetap dipakai, kalau hilang nggak ada alokasi dana desa, diletakkan ke Pulau Lalang. Jadi Pulau Lalang ini belum ada listriknya. Satu desa kita belum berlistrik ya Pulau Lalang itu. Gitu ya. Nah sekarang genset kita yang dari Nguan itu udah kita setelkan PLN, nanti PLN relok. Sekarang proses relokasinya ke Pulau Lalang. Nah ini menarik juga nih, berarti komunikasi dengan teman-teman PLN sejauh ini memang sangat intens. Sangat sekali intens ya, Pak Gubernur itu selang berapa bulan sekali itu pasti ketemu GM itu. Walaupun secara santai ngobrol di warung kopi atau di mana, tapi komunikasi jalan terus. Ini dalam rangka apa? Kepri Terang gitu ya Bang, program Kepri Terang. Dan beberapa desa juga nanti kita akan 24 jam kan pulau-pulau itu dengan relokasi. Memang pilihannya yang cepat itu memang masih di situ, masih di selain PLTS tadi juga dengan relokasi genset diesel itu. Nanti ke pulau-pulau kayak Mensana, Batu Blubang, ada beberapa desa-desa di Lingga tuh kita akan 24 jam kan segera. Nah, untuk bisa terang semua gitu atau mungkin 80% atau 90% lah gitu, itu butuh waktu berapa lama itu Bang untuk Kepri, terutama yang ada penduduknya dulu gitu. Ya. Jadi dengan program PLN yang baru-baru ini yang tadi ada roadmap di 2025 sampai 2028 itu insya Allah masalah pulau-pulau kita ini selesai semua nih, karena memang roadmap ini disusun berdasarkan kondisi real kita yang pulau-pulau yang belum berlistrik tadi itu di mana saja. Pulau berpenghuni belum berlistrik dengan lokasi lebih kurang 66 lokasi tadi itu insya Allah selesai semua masalah kelistrikan kita se-Kepri ini. Meskipun belum bisa 24 jam ya Bang ya? Kalau dengan PLTS bisa 24 jam, tapi dayanya terbatas kan? Dayanya terbatas. Ya. Nah, cuman memang ini sekali lagi membutuhkan komitmen negara juga, karena PLN dalam membangun ini sumbernya dari PMN. Penyertaan modal negara. Jadi dulu tuh ada yang terdelay setelah 6 lokasi yang tadi itu, PLTS yang di Batam 3, 2 di Lingga, 1 di Karimun itu kan 2024 itu ada 23 lokasi sebenarnya. Cuma karena negara belum mengalokasikan uangnya, itu terakhirnya roadmap-nya digeser ke 2026 itu 24 lokasi. Nah, sekali lagi mudah-mudahan negara komit
Ya kalau kita lihat sih komitmen dari Pak Presiden juga luar biasa ya, Iya. untuk sampai ke daerah-daerah semua harus merasakan. Mudah-mudahan Pak Purbaya dengar ini kan PLTS nih. Iya, Ini harus PLTS disupport nih. Iya, ini yang betul-betul jadi concern Pak Purbaya itu juga Iya, ketika iya. awal-awal dilantik jadi Menteri Keuangan. Siap. Nah, Pak, kita beralih sedikit ke Batam ya. Ada satu potensi EBT yang belum tergarap, dan di sepanjang kami juga di dunia jurnalistik ini udah ngikutin dari puluhan tahun sebelumnya, itu apa namanya, biomasa yang sampah di Telaga Punggur. Sebenarnya potensinya cukup besar, tapi setiap ada investor yang masuk selalu mundur gitu loh. Ya mungkin teman-teman dari Poltek udah ada semacam ini nggak, melihat seberapa besar sih potensinya di sana, karena kalau kata teman-teman DLH itu TPA Telaga Punggur itu hanya umurnya tak panjang lagi, mungkin tidak sampai 5 tahun lagi udah gak bisa digunakan, karena saking banyaknya sampah yang menumpuk di sana, tidak bisa dimanfaatkan. Padahal kalau kita mau belajar mengelola sampah menjadi energi itu kan tak jauh-jauh, negeri seberang itu sukses luar biasa gitu. Gimana Abang melihat potensinya itu? Ini dari perspektif saya ya Bang ya. Iya. Karena memang secara apa namanya, secara kajian memang kita belum ya. Belum sampai sana. Memang secara kajian itu memang teman-teman di institusi kami atau di teman-teman dari akademisi lain itu memang sejauh ini setahu kami ya, itu memang belum ada kajian ke arah sana. Iya. Cuman Bang, memang sudah menjadi, kalau saya katakan sih, kewajiban lah ya. Sudah menjadi kewajiban Batam, pemerintah Batam terutama, ya kan, Pemko dan BB Batam, itu memang sudah harus aware dengan kondisi TPA Telaga Punggur. Iya, betul. Memang secara, betul tadi kata Bang tadi, itu memang secara kapasitas sudah, kalau bisa dikatakan di listrik itu ya namanya sudah overload lah itu. Overload, iya benar. Sudah overload itu. Sehingga memang perlu ada tindakan-tindakan atau planning ya jangka panjang supaya nanti kapasitas Telaga Punggur itu tidak seperti saat ini. Iya. Dan memang salah satu teknologi yang bisa diimplementasikan itu adalah waste to energy. Memang betul. Iya. Cuman memang sejauh ini kami secara dari sisi akademis ya itu memang belum ada kajian ke sana. Ya, baik. Belum ada kajian ke sana. Cuman nggak tahu dari BB Batamnya. Cuman saya dapat informasi dari BB Batam sudah ada. Cuman itu tadi masalah investasi memang yang jadi kendala. Jadi cuman memang kalau dari sisi akademis sarannya adalah memang perlu dilakukan. Sangat memungkinkan itu ya. Kalau mungkin sangat mungkin, Bang. Sangat mungkin kan. Dengan kondisi sampah yang luar harian biasa. berapa ton gitu Iya, kan dari rumah tangga, Betul. komersial dan bisnis. Itu memang ada potensi di sana. Cuman itu tadi Pak, memang yang jadi permasalahan adalah bukan permasalahan ya. Besarnya mungkin biaya investasi yang harus diperlukan. Iya. Biaya investasinya itu memang luar biasa di sana. Nah, kalau dari beberapa investor sih yang pernah kita juga ngobrol sama mereka, sebenarnya mereka siap saja menggelontorkan investasi dalam jumlah besar. Namun mereka membutuhkan waktu untuk pengelolaan yang lama, karena untuk bisa BEP itu sendiri butuh waktu yang lama, tidak simpel. Betul. Sementara investasi yang ditanamkan itu cukup besar gitu loh. Betul. Nah, mungkin Pemprov bisa memberi masukan seperti apa baiknya gitu ke depan. Karena sudah muncul wacana ini, kalau Telaga Punggur penuh, kemana lagi buang sampahnya? Mungkin ke pulau-pulau, Pulau Air Raja atau pulau mana gitu. Sementara sana ada potensi yang bisa dikembangkan. Jadi listrik gitu. Iya. TPA Punggur itu sekarang kapasitas sampah harian masyarakat Batam ini udah 800 sampai 1000 ton per hari. Jadi Telaga Punggur itu TPA-nya itu katanya ketinggian tumpukan sampah itu sudah 25 meter loh. Makanya Terakhir kita teman-teman hampir 50 meter di atas. bisa jadi itu ya? karena 25 itu saya bicara tahun 2017. 2017 ya. Data 2017. Baru kami coba ambil pakai drone juga. Ya. Udah hampir 50 meter. Bisa jadi karena itu data 2017 itu 25 meter. Makanya sudah mendesak sekali. Nah, sebenarnya di sisi pemerintah dulu kan namanya PLTSA ya. Bank Listrik Tenaga Sampah. Di roadmap itu sekarang berubah jadi pemanfaatan sampah untuk energi listrik. Itu ada beberapa lokasi di Indonesia termasuklah di Batam ini. Nah, Tanjung Pinang juga sebenarnya mendesak juga dengan kapasitas tumpukan hariannya timbulannya itu 500-an. Udah sampai 500. Ya, Tanjung Pinang ya. Nah, kalau Batam udah 1 juta lebih, Tanjung Pinang 200-an sampai 300 lah. Nah,
beberapa kajian sebenarnya sudah ada itu, Oke. Bang Ari. Hmm. Bahkan terakhir itu yang saya ikuti itu dari Denmark. Iya. Denmark Betul. juga menyampaikan kajiannya, Cina juga berapa kali datang ke Pemko. Selalu saja kita tuh ada isu tipping fee, Tipping itu. Jadi tadi tambahan cost nanti Iya. biaya dia mengangkut sampahnya ke pembangkitnya itu. Iya. Katakan sekarang sudah di situ kan tetap aja ada biaya operasional menggerakkan sampah yang ditumpukan ke pembangkit. Cuman mungkin seberapa jauh lagi ya. Tipping fee-nya mungkin bisa murah. Di dalam skenario yang dihitungkan oleh teman-teman Denmark itu tipping fee-nya mungkin sampai 60.000 ya. Jadi ada biaya tambahan, saya lupa detailnya, lebih kurang segitu. Tapi sebenarnya kalau kita hitungkan dengan belanja kita sekarang, Oke. rokok, orang beli rokok harian itu kecil lah itu. Beli pulsa harian udah berapa sekarang? Seharusnya ya. Iya, 60.000 sebulan, apalagi kalau sampai sebulan ya kan. Ya. Sekarang memang kalau di Batam beban sampah berapa? 12.000 ya kalau nggak salah. 9.000 masih. 9.000 masih ada. 9.000 kan? 7.000, 9.000. Iya, jadi nanti kalau sudah tipping fee, jadi mungkin jadi 60.000 katanya. Sebenarnya dibandingkan dengan belanja Iya. rokok, Iya, nggak ada masalah. itu hitungannya teman-teman dari ini loh, dari Denmark pada waktu Denmark itu. ya. Ya kita pernah ikut. Sebenarnya sangat potensial ya bang ya. Iya, Artinya, potensi. ya saya rasa masyarakat juga mau lah membayar sebesar itu sepanjang memang sampah-sampahnya bersih kan. Iya. Betul. Jadi beberapa investor kita ketemu untuk ini PLTSA ini mereka tertarik sekali bahkan dari Cina ya. Iya. Ya tinggal nanti memang keputusan ini semua nanti berada di Pemko dan BP. Iya. Dengan PP 25 dan PP 28 kan Iya, jadi kewenangan betul, besar betul. sekali. Kewenangan besar sekali. Ke bawah semua kewenangan sudah pindah ke sini. Tapi sekali lagi tadi with the great power comes great responsibility. Iya. Nah, peluangnya ada, potensinya ada. Dengan satu kali ini bisa menyelesaikan dua masalah, pemenuhan kebutuhan energi dan juga penanganan sampahnya ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Pemko bersama BP, Gubernur tentunya terus mendukung ini. Iya, Beberapa iya. investor yang datang kita arahkan Batam potensi untuk ini. Iya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Karena di beberapa negara kan sudah ada yang impor sampah kan saking kekurangannya Saking- mereka gitu. Kita ini menumpuk nih Iya. sampai 50 meter di atas permukaan laut. Tidak termanfaatkan gitu. Di Indonesia yang jalan kayaknya ada di Putri Cempa Solo ya. Solo. Solo, ya. iya. Benowo yang di Surabaya Ada berapa sama titik yang gitu? satu lagi yang co-firing di Cilacap. Memang Iya, belum iya. banyak yang jalan kayaknya. Iya. 3 lokasi itu yang saya tahu. 3 lokasi. Iya. Artinya kan bisa. Iya bisa. Dan sebenarnya ketika kami dulu dibawa studi ke Denmark itu jalan. Jadi mereka punya ada yang sampah, ada juga yang dari wood chip. Di sana memang energi yang dihasilkan itu mereka gunakan untuk heating, untuk pemanasan. Iya. Jadi itu panasnya yang disalurkan ke rumah-rumah ketika musim Musim dingin. dingin. Iya. Jadi pemanfaatannya ke sana, bukan ke energi listrik sih. Kalau kita sangat potensial sekali. Potensi. Ada kajian misalnya bisa sampai berapa kapasitas yang bisa Iya. dihasilkan kalau itu betul-betul dimanfaatkan. Jadi sebenarnya dari tumpukan itu kisaran 40-50% yang bisa dipakai karena lainnya kan banyak sampah yang Iya. basah ya. basah ya. Nah itu setiap 20 ton itu menghasilkan 1 mega. 20 tahun 1 mega. Iya, jadi kalau katakan setengahnya dari 1 juta kan berarti 500 ya. 500 bagi 20 berapa Pak? Sekitar ini. 500 bagi 20 sekitar 4 ya. Ini hampir Sekitar sekitar itu. 20-an nih mega ya. 20-an, iya. 20-an sampai 25 mega bisa Lebih besar ya. dibangkitkan. Karena kalorinya rendah itu. Lumayan. Iya. Karena kalorinya rendah. Kalorinya rendah. Iya, Terus, iya. ya, kisaran- Lumayan untuk pembauran energi itu Ya, ya. Bang? satu bauran yang terutama menyelesaikan masalah tumpukannya. iya, sampah. Dengan tumpukan yang sekarang sudah 50 tadi itu sebenarnya itu bisa pakai banyak itu. Iya betul. Iya. Dan sekarang dampaknya akhirnya di mana-mana TPS. Orang buang di sembarang tempat karena Iya, sudah iya, tidak iya. terangkut. Kan. Kapasitas sudah overload seperti itu kan. Gitu. Tapi Pemprov akan terus mendorong itu ya. Iya. Bang. Jadi Pak Gubernur terus berkomitmen setiap ada investor yang datang bicara sama kita untuk potensi apa yang bisa kami bangun. Biasanya kan yang datang dari luar tuh kan besar-besar. Iya. Selain potensi jembatan Batu Iya. Bintang, mereka tuh biasanya BUMN Cina itu Iya. Chinese Construction atau apa Iya, dari iya, berbagai sana itu. Apalagi yang bisa kita bangun. Kami punya spek kemampuan di sini. Oh kalau saya aja udah ketemu 2-3 itu
2-3 yang tertarik untuk ya kita arahkan silakan berdiskusi dengan Pemko. rata-rata kendala di tapping fee itu tadi ya Pak. Nah, tinggal itu aja. Katanya Tapi kemarin sebenarnya- sempat ada katanya nggak menawarkan TV, sempat ada sih. Saya pernah diskusi dengan kepala LH-nya Batam. Iya, tapi dia minta jangka waktu yang agak lama. Ya, jelas. Ya, itu mungkin 30 itu Ya. butuh dukungan regulasi seperti regulasi. Dan juga kan kita kontrak-kontrak PLTU juga kan nggak pendek kan. Betul. Jangka PLTU panjang, kan juga 30 sampai lebih Iya. 50 tahun. Dan bisa diperpanjang. Sebenarnya bisa ya Pak, Bisa. dimanfaatkan Iya. apalagi potensi sampahnya luar biasa. Sebesar tinggal mungkin mengedukasi masyarakat bagaimana memisahkan sampah sehingga Lebih yang mudah bisa ya. dimanfaatkan Iya. untuk pembakaran, untuk pembangkitnya jauh lebih banyak gitu. Iya. Ya, kita akan rehat sejenak setelah yang satu ini. Baik, kita sudah sampai di segmen terakhir dari perbincangan masalah kolaborasi dalam mewujudkan pembauran energi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sebelum kita tutup atau sebelum kita closing statement, kita lihat bahwa animo dunia industri maupun dunia usaha lainnya untuk menggunakan PLTS di Batam khususnya, mudah-mudahan nanti akan menyebar ya Pak ke daerah-daerah lain sebagai keadilan energi ya buat semuanya gitu. Ini luar biasa, dan mungkin kita sedikit update dulu dari Pak Kadis, ada berapa banyak sudah industri yang sudah existing ininya PLTS-nya gitu. Iya. Beberapa perusahaan besar sudah selesai ya Pak. Ya benar, Pak Nur. Jadi di Batam sendiri PLN sebagai salah satu perusahaan juga sudah membangun PLTS besar juga di lebih kurang 1,5 mega ya di Tanjung Uma ya. Ya, kemudian ada beberapa badan usaha yang ada di Batam ini karena komitmen internasional dan global mereka. Ada McDermott, Sinergi, Satnusa, mungkin ada yang lain saya juga. Kapasitas totalnya mungkin ada hampir kisaran 10 mega juga ya komitmennya dengan PLN, tinggal mungkin pembangunannya bertahap. Nah, itu juga mulai sudah memasang rooftop ya. Kemudian di Bintan juga beberapa badan usaha juga membangun. Nah, seperti BRC kawasan Lagoy 2,5 mega ya. Rencana ke 10 ya, sudah 10 mega ya, sudah 10 mega di mereka punya waduk di kawasan Lagoy. Kemudian Pertamina Depot Uban. Depot Tanjung Uban. Iya, itu juga sudah membangun 1,6 megawatt. Nah, itu jadi badan usaha ini luar biasa untuk menggunakan energi terbarukan ini, dan itu patut kita dukung terus. Betul. Ya. Nah, bagaimana dengan ini Bang, nanti ada nggak progres ke depan juga sebagai mungkin contoh atau role model misalnya di kantor-kantor pemerintahan, kampus-kampus, sekolah-sekolah mungkin dimasifkan lagi, mungkin kan nggak itu Bang? Iya. Ya sebenarnya sudah dimulai di pulau-pulau sebenarnya. Kita dulu kan ada juga PLTS yang di sekolah pulau-pulau yang dulu listriknya memang menyala hanya malam hari. Nah, ketika siang butuh dukungan ini. Kita juga ada kemarin membantu di rumah ibadah juga di kawasan-kawasan yang masih 14 jam. Nah, memang di gedung-gedung pemerintah sebenarnya juga selain menggunakan EBT juga desainnya ke depan kita sudah mulai mempersyaratkan green building. Iya, terutama mungkin bisa dijelasin sedikit ke publik seperti apa gambaran green building. Green building ini adalah sebuah desain bangunan yang bisa meminimalisir penggunaan energi yang ada, dalam hal ini misalnya energi listrik yang mereka gunakan, terutama misalnya untuk pencahayaan. Jadi lebih banyak bukaan cahaya. Jadi kalau siang hari sebenarnya kita nggak perlu menggunakan lampu lagi, kita tidak menghidupkan lampu untuk menerangi ruangan. Jadi bukaan yang lebih banyak, sirkulasi udara yang lebih bagus. Sebenarnya desain rumah tropis orang-orang tua kita dulu seperti pendopo ya, pendopo rumah panggung itu kan dulu kita nggak pakai AC gitu loh. Nah mungkin kita beberapa desain bangunan tidak seluruhnya juga harus menggunakan AC, ruang-ruang tidak seluruh ruangan menggunakan AC, itu sudah mengarah ke sana dan sudah ada standarnya
seperti juga lampu sudah ada semacam sensor gerak ya. Iya. Jadi ketika orang Iya. memasuki ruangan baru nyala lampunya. Kalau ditinggalkan dia tidak. Atau siulan ya, Iya, itu hal-hal seperti itu sudah mulai. Memang PR kita gitu. Juga di kawasan Dompa juga kita mulai nanti ke depan memanfaatkan itu. Di Dompa sendiri sebenarnya sudah ada beberapa bangunan, 3 bangunan ya. Di Gedung Wanita, di Masjid Dompa, dan ada di satu kantor parking itu sudah ada PLTS rooftopnya. Wah, Iya. Nah, ke depan memang kita juga mau mendesain untuk parkir kita ke depan sudah juga dengan PLTS. itu sudah terkoneksi ke sistem jaringannya PLN atau Kalau yang mandiri gitu? ya, kalau yang di tadi yang di gedung-gedung tadi itu sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi semua Iya, gitu. iya. Oh, jadi udah masuk ke sistem PLN gitu Iya. lah ya. Sudah on grid ya. On grid. Wah, ini sebenarnya Kepri bisa dikatakan mungkin salah satu percontohan ya Bang ya untuk daerah-daerah lain, mungkin provinsi lain perkembangannya luar biasa cepat gitu. Iya. Mungkin karena juga ada kewajiban dari setiap industri itu untuk produk yang orientasi ekspor, pemesannya mereka sudah mewajibkan green energy Betul, gitu ya. sudah ada semacam eco label ya. Iya, eco Bagi label. dari produk-produk yang dihasilkan itu dari energi yang bersih juga. Hmm. Seperti di kawasan Karimun itu ada satu shipyard ya, galangan itu Saipem. Iya, saya paham. Saipem itu kan mereka di sana tuh pemegang wilusnya Soma. Soma itu masih membangun PLTU 2x35. Nah, mereka tuh belum mau menjadi pelanggannya Soma karena mereka require-nya itu tadi energi hijau. Energi hijau, Saipem kan perusahaan Italia ya. Iya. Perusahaan termasuk besar juga Iya, iya. yang cukup besar di Karimun. Karimun. Nah, ini betul-betul Kepri bisa jadi role model ya gitu. Dan kita juga berharap nanti teman-teman dari Poltek semakin banyak riset-riset yang memungkinkan mungkin penggunaan EBT yang berbagai varian tadi secara lebih efisien lagi, dan yang paling penting adalah visible gitu ya, bisa Iya, dimanfaatkan masyarakat gitu. Baik Bang, ini udah sampai kita di akhir perbincangan, dan sebelum kita tutup kita ada closing statement mungkin. Saya mungkin dari Bang Iwan dulu Bang. Baik, terima kasih. Jadi memang upaya untuk mencapai target bauran EBT yang tinggi itu memang membutuhkan proses gitu ya. Membutuhkan proses, dan di sini tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri. PLN tidak bisa bergerak sendiri. Dari sisi akademisi juga tidak bisa bergerak sendiri. Artinya kita harus berkolaborasi untuk mengakselerasi proses shifting dari energi konvensional ke energi terbarukan, ya kan? Mengambil peran masing-masing sebagai regulator, sebagai researcher, peneliti, sebagai inovator, dan sebagai pemangku kepentingan gitu ya. Jadi inti dari ide yang diusulkan tadi, perkembangan teknologi akan semakin cepat gitu ya. Sekarang ada istilah teknologi microgrid, smart grid, dan lain-lain. Artinya selain kita berkolaborasi, juga kita mempersiapkan SDM yang baik, sehingga nanti di Kepri ini potensi penyerapan tenaga kerja di sektor energi terbarukan juga tinggi. Ya, kalau dari saya seperti itu. Semoga nanti apa yang kita cita-citakan transisi ini bisa segera kita capai. Amin, terima kasih Bang. Bang Arif, silakan Bang Arif. Terutama nih juga masalah kesiapan SDM ini. Iya. Politeknik ini udah mempelopori nih. Gimana Bang? Closing statement Bang. Terima kasih. Ya itu tadi ya. Sebenarnya tuh kalau kita bicara masalah transisi energi, terutama dari sisi fosil ke EBT, secara teknologi itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Yeah. Karena saat ini memang teknologi itu sudah berubah di situ. Yeah. Tinggal yang pertama adalah regulasi. Nah itu memang regulasi ini memang perlu berpihak kepada masyarakat. Yang kedua, kami dari sisi akademisi itu support Pak. Sangat support untuk menghasilkan SDM yang kompeten di bidang energi baru terbarukan. Dan ini kami buktikan, memang kami dengan fasilitas kami ya, dengan fasilitas kami yang ada di institusi memang itu bisa memprovide training-training yang sifatnya adalah ke arah EBT, dan salah satunya adalah PLTS. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah konsistensi untuk kolaborasi. Yes, konsistensi. Iya, itu penting. Bisa jadi sebenarnya harapannya gini Pak. Jadi semangat ini jangan sekedar hanya membara di awal. Yeah. Kalau bisa memang selalu
selalu berjalan semestinya seperti itu ya dalam kondisi waktu yang memang tidak bisa ditentukan. Jadi tetap harus konsisten untuk menuju ke transisi energi yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Arif. Nah, ini Pak Gadis nih terakhir nih. Yang dibilang dari Bang Arif itu menarik juga tadi, perlu konsistensi, kemudian regulasi yang paling penting. Karena kalau regulasi ribet nih bukan hanya masyarakat, tapi investor pun nggak mau masuk juga gitu. Bagaimana regulasi kita itu sebenarnya sesimpel-simpelnya sehingga transisi energi di Kepri ini jauh lebih bergerak lebih cepat gitu dibandingkan provinsi lainnya gitu. Ya. Ya. Jadi karena ini sudah menjadi sebuah komitmen negara Ya. yang kita ratifikasi dari komitmen global, kemudian ada disusunlah rencana induk energi nasional, rencana umum energi nasional RUEN, kemudian diturunkan menjadi RUEN. Itu kan sudah menunjukkan sebuah komitmen kita untuk bersama-sama shifting ke green energy ini. Nah, tentunya pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan memberikan kemudahan-kemudahan juga insentif untuk pengembangan dan pemanfaatan EBT ke depan. Gubernur Kepri juga bersama jajarannya komitmen juga untuk terus menyediakan energi secara adil dan merata di seluruh wilayah Kepri yang kondisinya kita pahami tidak semua mendapatkan privilege seperti Batam, Tanjung Pinang yang memiliki juga Karimun dan sebagian Bintan ya memiliki ada privilege KIK atau KBBPB. Nah, daerah-daerah lain yang butuh support ini kita juga harus hadir, negara dan pemerintah harus hadir untuk menjamin itu. Dan tentunya kolaborasi besar ini di sebuah keharusan mutlak yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah besar ini karena pemerintah kapasitasnya terbatas, apalagi pemerintah daerah. Kapasitas fiskal Kepri yang masuk kategori sedang itu dengan beban pembangunan sebaran pulau 396 berpenghuni, nah itu luar biasa. Nah, jadi tanpa kerjasama dan kolaborasi besar bersama PLN tentunya stakeholder utama kita, swasta-swasta yang ada di Kepri, teman-teman di akademisi untuk kajian-kajian, nah juga lembaga-lembaga lain, masyarakat juga kita edukasi dengan shifting ini, bagaimana menggunakan energi secara hemat. Sebelum penutup, ini ada ini juga yang sedang berjalan di Kepri itu ada dari lembaga-lembaga dunia bekerja sama dengan kementerian. Di sini ada sekarang tuh ada green jobs. Jadi mereka mendata program-program apa aja, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa bekerja di sektor-sektor green ini. Kemudian juga ada program SETI sekarang ini. SETI Sustainable Energy Transition Initiative kan. Itu juga dengan JZ. Nah itu Batam dan Surabaya itu menjadi kota percontohan. Sini sedang berjalan. Mungkin nanti kita bisa melihat ini sebagai bagian dari upaya-upaya kolaborasi besar. Ya, untuk transisi energi. Ini bukan hanya kolaborasi daerah, udah global ya. Sudah global kalau udah begini. Ya. Dan kita berada di dan daerah kita menjadi pilihan dan bagian dari transisi besar itu. Iya. Betul. Baik, terima kasih Pak Gadis, terima kasih Bang Arif, terima kasih Bang Yusrian. Diskusi ini sangat menarik sekali dan mendengar pemaparan semua tadi, kata kuncinya adalah kolaborasi. Insya Allah mungkin di 2050 target kita itu penggunaan mungkin batu bara 38%, BBM 8% dan gas 30% bisa tercapai lebih cepat. Bahkan dengan kolaborasi global tadi mudah-mudahan jauh lebih cepat lagi terrealisasi. Apalagi kalau regulasinya semakin mudah dan memudahkan gitu. Baik, sampai jumpa di perbincangan berikutnya masalah EBT, karena membahas EBT itu tidak pernah ada habisnya, apalagi teknologi terkait EBT juga terus berkembang. Dan untuk itu jangan kemana-mana, kami akan hadir nanti di kolaborasi diskusi podcast selanjutnya bersama teman-teman dari ESDM maupun dari kampus akademisi. Sampai jumpa, salam redaksi.